Polres Metro Jakarta Utara amankan 66 tersangka hasil pengungkapan kasus 3 bulan terakhir. Polri berhasil menyelamatkan 2.154 korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kompolnas minta penanganan kasus tahanan di Banyumas. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 21 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Siang selengkapnya. Seorang anak di bawah umur menjadi korban nafsu laki-laki hidung belang sebelum melakukan aksinya. Pelaku mencekoki korban dengan minuman keras. Pelaku telah melakukan perbuatannya sebanyak 6 kali. Polsek Metro Taman Sari yang mendapatkan laporan dari keluarga korban dengan cepat bertindak dan menangkap pelaku. Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap FR. Pria berusia 39 tahun ini diamankan karena melakukan persetubuhan terhadap anak yang masih berusia 16 tahun. Pelaku bahkan memberi korban minuman keras sebelum melampiaskan nafsunya. Perbuatan tak senonoh yang telah dilakukan sebanyak 6 kali ini akhirnya terbongkar setelah korban mengeluh sakit kepada keluarganya. Keluarga pun melapor ke Polsek Metro Taman Sari. Pelaku berhasil ditangkap pada hari Kamis 20 Juli 2023 di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Modus pelaku mengajak korban meminum minuman keras. Setelah korban mabuk, pelaku melakukan pencabulan kepada korban anak di bawah umur. Pelaku melakukan kejahatannya sebanyak 6 kali. 3 kali di wilayah Taman Sari dan 3 kali di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terungkap berkat korban yang mengeluhkan sakit di kemaluan. Setelah itu bersama keluarga melaporkan ke Polsek Metro Taman Sari. Pelaku berhasil diamankan di wilayah Danau Sunter, Jakarta Utara. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polsek Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Utara merilis pengungkapan kasus dalam 3 bulan terakhir. Total 66 tersangka diamankan dari berbagai kasus kejahatan seperti pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor. Dalam aksinya, para tersangka tak segan-segan melukai korban, bahkan sampai ada korban yang meninggal dunia. Kamis 20 Juli 2023, Polres Metro Jakarta Utara menampilkan 66 tersangka hasil pengungkapan kasus dalam 3 bulan terakhir dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Aristiawan. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan senjata tajam. Mereka tak segan-segan melukai korban dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ada beberapa kasus yang menonjol dan viral di media sosial, di antaranya pencurian dengan kekerasan atau begal terhadap supir di pinggir tol Wiyoto Wiono. Berbekal informasi dari media sosial, penyidik berhasil menangkap para tersangka dengan kasus yang berbeda-beda. Khusus untuk kasus pencurian dengan kekerasan di jalan tol yang kemarin terjadi pada hari dini hari Sabtu, sudah kita lakukan pengungkapan
terhadap tiga pelaku, 1 pelaku utama bisa kita lakukan penangkapan. 2 diantaranya masih DPO. Tetapi dari kasus yang kita lakukan penyelidikan tersebut, pengungkapan tersebut, ternyata berkembang pada kasus-kasus yang lain. Kami perlu mengucapkan terima kasih kepada media sosial yang melakukan viralisasi karena sangat membantu kami dalam melakukan pengungkapan. Meskipun korban sendiri pada waktu itu belum membuat laporan polisi, tetapi kita melakukan pengungkapan berdasarkan informasi dari media sosial. Dari 3 kasus yang terjadi di jalan tol, semuanya sudah terungkap. 1 kasus yang viral tadi, kemudian yang 2 kasus sebelumnya yang ada di jalan tol juga, daerah Pelumpang, tol di atas Pelumpang situ, dan Jembatan 2, terkenalnya dengan istilah Jembatan 2. Sudah kita lakukan pengungkapan. Beberapa di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Nanti mungkin dalam eksposnya tolong diperhatikan juga hak-hak anak di bawah umur. Para tersangka ini diamankan dari berbagai kasus, diantaranya pencurian dengan pemberatan, 25 tersangka, pencurian dengan kekerasan atau begal, 15 tersangka, pencurian kendaraan bermotor, 10 tersangka, debt collector, 3 tersangka, tawuran 12 tersangka, dan tawuran yang mengakibatkan 1 korban tewas, 5 tersangka. Tim Humas Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Jajaran menggelar konferensi pers ungkap kasus selama 3 bulan terakhir. Dalam kasus pencurian kendaraan roda 2, selain polisi sekaligus memamerkan barang bukti sepeda motor, senjata tajam, dan airsoft gun. Tanjung Priok, ada peristiwa curanmor yang bisa digagalkan dan tersangka diserang konstruksi. Inilah konferensi pers pengungkapan kasus selama 3 bulan terakhir oleh Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Jajaran. Selain menampilkan puluhan tersangka tindak pidana, polisi juga memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita dari para tersangka. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, pihaknya akan mempercepat proses hukum terhadap para pelaku agar segera P21 dan mengembalikan barang bukti, yaitu sepeda motor, kepada para pemilik. Yang bisa kami informasikan pada saat ini ada 66 tersangka, di mana curat itu ada 18 laporan polisi dan 25 tersangka. Lalu curas ada 6 laporan polisi dengan 15 tersangka, dan curamor ada 10 laporan polisi dengan 10 tersangka, dan tawuran, ya ini ada barang bukti tawuran, ada 7 laporan polisi dengan 12 tersangka. Lalu debt collector dengan 2 laporan polisi dan 3 tersangka, dan kasus menonjol dalam hal ini tawuran yang mengakibatkan meninggal dunia, 1 laporan polisi dengan 5 tersangka. Ini adalah peristiwa yang tindak pidana yang terjadi pada periode April sampai dengan bulan Juli yang kita lakukan pengungkapan. Ini perlu buat kami informasikan, satu sisi untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan Polsek Jajaran, Satreskrim, dan rekan-rekan atau masyarakat yang turut membantu melakukan pengungkapan tindak pidana. Saya berterima kasih kemarin di wilayah Tanjung Priok ada peristiwa curanmor yang bisa digagalkan dan tersangka diserahkan kepada Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tidak ada upaya penghakiman atau main hakim sendiri dalam hal ini. Salah seorang warga Koja bernama Titin Sumarni yang saat ini dalam keadaan hamil sangat senang karena motornya yang sempat hilang dicuri pada 5 Juli lalu akhirnya bisa kembali lagi. Terima kasih banyak buat Bapak Kapolres Jakarta Utara yang sudah menangkap pelaku dari motor saya. Motor saya bisa kembali ke tangan saya. Terima kasih banyak. Hal yang sama juga dialami Anita yang berterima kasih kepada polisi karena sepeda motor bisa dikembalikan lagi setelah hilang dicuri 8 Juli lalu. Terima kasih banyak buat Bapak Polisi Jakarta Utara yang sudah memproses para pelaku, yang sudah meresahkan warga, dan saya terima kasih banyak, motor sudah kembali.
Nah, terima kasih banyak, Pak. Polisi. Tim Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.